semangat kami itu tidak main-main. Bagaimana memperjuangkan. Acara ini juga disaksikan oleh guru dan tenaga pendidikan se-Indonesia, Pak. Siap. Itu yang saya suka dan saya senang gitu. Yang pertama tadi sesuai dengan urutan-urutan yang sudah disampaikan kepada kami ingin sampaikan bahwa yang pertama informasi telah diterima dan mekanisme pelaksanaan seleksi guru P3K itu sesuai dengan metode yang dilaksanakan sebagai berikut. Bahwa Pemda Kalimantan Timur mengusulkan formasi ke Kementerian PAN RB sudah dilaksanakan. Kementerian PAN RB menyampaikan formasi yang telah disetujui ke Pemda Provinsi Kalimantan Timur, mungkin juga ke provinsi-provinsi lain. Kemudian pengumuman dan pendaftaran. Pelaksanaan seleksi dijadwalkan sebanyak 3 kali, yaitu peserta seleksi yang diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian. Guru honorer yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar ke daerah lain. Kemudian guru yang melewati batas nilai kelulusan tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai tes tahun ini untuk tahun selanjutnya. Yang kedua, masalah yang kedua, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengangkatan guru menjadi guru honorer menjadi ASN atau PNS dulunya, sekarang ASN. Sesuai dengan komitmen pemerintah, gaji guru ASN P3K seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Itu mestinya pemerintah pusat ini yang punya urusan ini. Ya, yang pasti kan ketua komisi yang merekomendasikan untuk menyetujui anggarannya, kira-kira seperti itu. Setuju, Pak. Ya. Setuju. Hal ini telah disosialisasikan pada saat rapat koordinasi pada tanggal 18 Desember 2020 di Hotel Sahid Jaya, Yogyakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya. Kemudian yang ketiga, mengenai koordinasi tata kelola pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami menyampaikan bahwa sampai saat ini telah dilakukan pertemuan sebanyak 2 kali melalui daring dan luring. Adapun narasumber dalam pertemuan tersebut antara lain dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Birokrasi, Kementerian Pendidikan, dan Badan Kepegawaian Negara. Yang keempat, mengenai standar kompetensi dalam pengangkatan tenaga guru honorer menjadi ASN. Sesuai dengan aturan pengangkatan guru, kualifikasi guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana S1. Sesuai dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selain itu, untuk mengikuti seleksi guru P3K harus memenuhi passing grade yang telah ditentukan dan seleksi dilaksanakan menggunakan ujian nasional berbasis komputer dari Kemendikbud. Sampai saat ini masih menunggu arahan yang lebih lanjut. Jadi ujian namanya tes melalui komputer ini, yang namanya di daerah Kalimantan Timur itu menjadi sebuah kesulitan, termasuk guru-guru yang sudah lama bekerja. Jangankan bisa menggunakan
komputer, melihat pun komputer dia mungkin belum pernah. Nah, itulah di Kalimantan Timur. Nah, jadi ini mestinya menjadi sebuah perlakuan yang harus disesuaikan dengan, sebab kalau nanti dia melakukan tes dan mengikutkan secara terbuka, maka mereka-mereka yang sudah lama bekerja dengan kapasitas, kemampuan, dan pengalaman itu bisa saja dia tidak mendapatkan kesempatan. Yang kelima, mengenai basis data guru dan tenaga kependidikan, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data pokok pendidik yang telah sesuai dengan data Kemendikbud. Selain itu, data dukungan atau dukung analisis jabatan dan analisis beban kerja juga telah disusun untuk mengetahui kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada masing-masing sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Poin nomor 6, yaitu mengenai pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam usulan formasi P3K secara keseluruhan. Bahwa Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan usulan kebutuhan ASN P3K dan calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 kepada Kementerian PAN-RB dan BKN Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, apakah pemerintah daerah sudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan secara tegas dan jelas mengenai sumber anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer yang akan diangkat menjadi tenaga P3K? Kami mendapat informasi melalui media sosial dan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan di Yogyakarta di bulan Desember tahun 2020 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait legal formal secara tegas dan jelas mengenai sumber anggaran untuk pembayaran gaji guru P3K tersebut. Kedelapan, yang terakhir, mengenai fasilitas guru dan tenaga kependidikan yang menyandang disabilitas. Sampai saat ini belum ada peraturan tentang ASN P3K yang menyandang disabilitas dalam skema pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Melihat dari tahun sebelumnya, biasanya Kemenpan-RB akan menerbitkan aturan teknis terkait pelaksanaan seleksi ASN CPNS P3K. Nah, kami kira itu sebagian yang kami mau sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan, tapi kami berharap dengan Komisi 10 DPR RI terkait dengan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru ASN P3K ini, Pak Ketua. Ini kami akan sampaikan, tapi mungkin kembali lagi saya mau menyampaikan bahwa dalam melakukan seleksi ini khusus untuk para guru-guru yang sudah berpengalaman paling tidak 5 tahun, apalagi 10 tahun, sebaiknya nggak usahlah diikutkan lagi tes, ya angkat aja langsung. Kenapa? Bagaimanapun mereka itu sangat berpengalaman. Sebab kalau mereka ditanding dengan orang-orang yang baru, yang sekolah zaman sekarang, itu pasti nggak bisa ngikuti, selalu ketinggalan. Padahal mereka sudah cukup lama mengabdi dan berbuat, dan mereka sangat, kalau soal ajar mengajar sudah memiliki sebuah pengalaman dan
kemampuan ya. Kalau dia belajar misalnya di tes bahasa Inggris, tes lagi matik, waduh Pak, udahlah. Kan apalagi dia beda jurusan latar belakang. Jadi itu mungkin tambahan. Makasih Pak Ketua, mohon maaf kalau kurang berkenan, dan kepada seluruh ya, untuk seluruh anggota Komisi 10, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan Ya. dalam penyampaian ini. Mungkin tidak terlalu lengkap, tapi itulah kira-kira yang disampaikan oleh dan keinginan oleh masyarakat dan para komunitas guru di Kalimantan Timur, termasuk juga nanti mungkin tenaga-tenaga yang lain ya, yang di luar daripada guru. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi